teman-teman, saya Lulu Nurjanah. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dan cara penggunaan alat penetas telur dari styrofoam. Ikuti terus videonya ya. Alat dan bahan untuk membuat penetas telur yaitu styrofoam, lakban hitam, pensil, cutter, penggaris, mika bening, 2 buah lampu, 2 buah pitingan, sensor suhu, nampan air, rak telur, higrometer, telur, termostat digital, kabel secukupnya, steker atau colokan, dan stop kontak. Selanjutnya adalah bagian-bagian dan cara penggunaan alat penetas telur. Jadi, bagian-bagian alat penetas telur yang pertama yaitu kotak penetasan. Di sini saya menggunakan styrofoam. Styrofoam yang saya gunakan berukuran 75 x 40 x 30 cm dengan posisi tutup berada di samping. Yang kedua adalah rak telur. Rak telur yang saya gunakan berukuran panjang 65 cm dan lebar 20 cm. Bahan yang saya gunakan untuk membuat rak telur adalah kayu reng, bambu, paku, dan kawat. Di sini ada 2 buah lampu dan fitting lampu. Saya menggunakan 2 buah bolam yang 5 watt biasa untuk pemanas di dalam penetas telur. Mengapa saya menggunakan 5 watt yang biasa bukan yang hyper? Karena menurut saya yang hyper itu cenderung suhunya lebih tinggi dan tidak stabil. Kemudian jarak antara 2 lampu antara 20 cm. Lampu bisa menyala karena ada fitting lampu. Fitting lampu digunakan untuk tempat lampu. Selanjutnya ada bak air atau nampan air digunakan untuk menjaga kelembapan di dalam penetas telur. Lalu ada higrometer atau termohigrometer digunakan untuk angka yang bagian atas menunjukkan temperatur ruangan, sedangkan yang menunjukkan angka persenan itu untuk mengukur kelembapan. Selanjutnya di sebelah sini ada sensor suhu. Sensor suhu digunakan untuk mengukur suhu di dalam penetas telur. Bagian mesin tetas selanjutnya yaitu termostat digital digunakan untuk mengatur suhu secara otomatis. Kemudian ada ventilasi udara. Ventilasi udara digunakan untuk mengatur sirkulasi udara yang keluar masuk alat penetas telur. Di sini saya menggunakan ventilasi di bagian atas, kanan, dan kiri styrofoam. Pada penutup alat penetas, di sini saya lubangi seperti ini ya. Kemudian saya tutup dengan mika bening. Tujuannya adalah untuk mengontrol suhu di dalam alat penetas menggunakan higrometer untuk mengontrol kelembapan, untuk mengontrol telur tanpa harus membuka dan menutup alat penetas. Sebelum menggunakan alat penetas telur, pastikan semua alat dan bagian-bagian penetas telur terpasang dengan benar ya. Seperti higrometer. Higrometer letakkan di antara kedua buah bolam. Kemudian ada sensor suhu, letakkan di pojok untuk menyesuaikan suhu ruangan. Setelah semua bagian dicek dengan benar, lalu isi bak air
menggunakan air hangat sekitar 2/3 bagian dari baknya untuk menjaga kelembapan di dalam alat penetas telur. Nah, setelah mengisi bak air, kemudian nyalakan lampu dan termostat digital dengan menghubungkan kabel lampu ke stop kontak. Setelah termostat menyala, kita atur suhu termostat digital. Termostat ini terdiri dari 3 kabel. Untuk kabel yang berwarna hitam merah digunakan untuk disambungkan dengan stop kontak. Kemudian, untuk kabel berwarna hitam kuning disambungkan dengan kabel lampu. Dan untuk kabel yang paling kecil berwarna hitam merupakan kabel sensor suhu. Nah, suhu termostat ini kita setel 37,4 sampai 38 derajat Celcius. Cara mengaturnya yaitu untuk batas suhu atas kita tekan panah ke bawah. Nah, kita tahan sampai angkanya bisa berkedip. Nah, untuk menaikkan angka kita menunjukkan panah yang ke atas. Kita atur sampai 38 derajat Celcius. Sudah ya. Kemudian untuk batas bawah kita tekan panah yang menghadap ke atas sampai angka berubah dan kita setel menjadi 37,4. Seperti ini ya teman-teman. Setelah lampu menyala dan termostat digital sudah diatur, kita diamkan alat penetas telur sampai suhunya stabil. Kontrol suhu selain melalui termostat juga bisa menggunakan hygrometer. Untuk angka yang atas menunjukkan suhu ruangan, sedangkan untuk angka persenan menunjukkan angka kelembapan. Dan kelembapan yang baik berkisar antara 55 sampai 60%. Setelah suhunya stabil, letakkan kerak telur di dalam alat penetas dengan posisi bagian tumpul di atas dan lancip di bawah. Setelah 3 hari telur dimasukkan ke dalam alat penetas, kemudian dilakukan pembalikan telur. Pembalikan telur dilakukan mulai hari ketiga sampai 3 hari sebelum menetas. Frekuensi pembalikan yang baik berkisar antara 3 sampai 9 kali sehari. Di sini saya menggunakan frekuensi pembalikan 6 kali sehari. Pembalikan telur bertujuan agar suhu merata pada telur dan telur bisa menetas secara sempurna. Pembalikan telur dilakukan sampai hari ke-18 atau 19. Selama 3 hari sebelum telur menetas, maka telur didiamkan. Jadi, telur ayam membutuhkan waktu selama 21 hari untuk bisa menetas. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai bagian-bagian dan cara penggunaan alat penetas telur. Jadi, teman-teman sudah tahu kan bagaimana cara penggunaannya? Selamat mencoba ya!